Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Fitri Azizah, NIM 19676, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia 2019C. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang hubungan semantik dengan ilmu lain. Apa sih keterkaitan semantik dengan ilmu lain? Sebelum kita membahas ke situ, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian semantik menurut para ahli. Berikut adalah pengertian semantik menurut para ahli. Semantik menurut Verhaer merupakan cabang dari ilmu linguistik yang meneliti arti atau makna. Dengan kata lain, semantik menjadikan makna sebagai objek penelitian ataupun kajiannya. Para ahli yang seperti Samuel, Kiefer, Lehrer, serta Cambartel juga memberi pengertian yang tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh Verhaer. Filsafat adalah suatu ilmu yang membicarakan tentang hakikat segala sesuatu dengan cara menggunakan akal sempurna. Filsafat juga dapat dikatakan sebagai studi tentang kearifan, pengetahuan, hakikat realitas, maupun prinsip yang memiliki hubungan sangat erat dengan semantik. Hal ini terjadi karena dunia fakta yang menjadi objek perenungan adalah dunia simbolik yang terwakili dalam bahasa. Sementara pada sisi lain, aktivitas berpikir itu sendiri tidak berlangsung tanpa adanya bahasa sebagai medianya. Sastra sebagai salah satu bentuk kreasi seni menggunakan bahasa sebagai media pemaparannya. Dalam hal ini, semantik dan kesusastraan saling memiliki keterkaitan. Dalam hal ini, bahasa dalam kesusastraan memiliki bentuk dan tuturan yang sama. Tetapi dipandang dari segi makna belum tentu dipahami dengan pemahaman yang seragaman oleh tiap-tiap orang. Hal ini karena bahasa dalam kesusastraan berbeda dengan bahasa yang berada dalam karya ilmiah. Seperti halnya bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kode dalam sastra memiliki dua lapis, yaitu lapis bunyi atau bentuk dan lapis makna. Adapun lapisan makna dalam kesusastraan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu makna tersurat, denotatif, makna tersirat, konotatif, dan makna kreatif dan makna pribadi. Hubungan semantik dengan dua ilmu ini adalah setiap kata yang dihasilkan oleh penuturnya akan menggambarkan makna bahasa dalam suatu kelompok masyarakat tertentu beserta budayanya. Hanya saja, hubungan semantik dengan sosiologi mengarah pada kehidupan masyarakat sosial. Sedangkan dengan ilmu antropologi mengacu pada makna bahasa melalui pilihan kata yang dipakai penuturnya itu menggambarkan kehidupan budaya penutur. Maka dari itu, sosiologi itu mencakup kelompok masyarakat yang lebih luas, heterogen, dan juga kelompok yang lebih kecil, yaitu homogen. Contohnya, kata unda dalam bahasa Banjar dengan kata awak dalam bahasa Melayu. Kata unda akan menggambarkan identitas kelompok masyarakat Banjar, sedangkan kata awak menggambarkan identitas masyarakat Melayu. Psikologi ialah ilmu tentang kejiwaan yang mengkaji hakikat dan gerak-gerik jiwa. Artinya, bahasa yang dikeluarkan oleh seseorang itu menggambarkan keberadaan kondisi jiwanya karena ungkapan yang dikeluarkan itu melalui bahasa dan mempunyai makna. Makna yang menjadi objek semantik yaitu menggunakan simbol, tanda, dan membicarakan sesuatu yang ditandai. Contohnya, kata makan dengan kata makanlah. Deretan bunyi dan susunan huruf dalam perkataan tersebut menghasilkan pemahaman makna yang berbeda oleh seseorang dalam situasi yang berbeda pula. Situasi yang berbeda tersebut melambangkan bermakna sebagai paksaan ataupun bermakna sebagai permintaan penuturnya. Hal ini bertepatan dengan pendapat ahli psikologi yang menyatakan bahwa makna terwujud berdasarkan rangsangan atau tindak balas. Semantik dan linguistik memiliki hubungan yang sangat erat karena linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa.
Berdasarkan asumsi bahwa makna menjadi bagian dari bahasa, maka semantik merupakan bagian dari linguistik. Sama seperti komponen bunyi dan tata bahasa, makna merupakan komponen yang menduduki tingkatan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan adanya hubungan antara semantik dan linguistik. Berikut ini akan saya paparkan hubungan semantik dengan cabang-cabang ilmu linguistik. Dalam ilmu fonologi, bunyi bahasa itu dapat membedakan makna. Contoh perbedaan bunyi bahasa yang membedakan makna yaitu kata apel yang bermakna buah dengan kata apel yang bermakna upacara. Lalu ada lagi kata bisa yang bermakna dapat atau mampu dengan bisa yang bermakna racun dari ular. Seperti itu contohnya. Hubungannya dengan morfologi adalah membahas setiap kata yang berbeda dan memiliki makna yang berbeda pula. Seperti contohnya kata dasar bawa. Jika diberikan imbuhan menjadi membawa atau dibawa, pemberian imbuhan tersebut menghasilkan pembawaan, maknanya juga berbeda. Seperti halnya kata kaki, kaki meja, dan kaki gunung. Hubungan semantik dengan sintaksis yaitu apabila susunan kata dan kalimatnya berbeda, maknanya juga berbeda. Contohnya, kucing makan sabun dan sabun makan kucing. Contoh tersebut berdasarkan sintaksis adalah benar, tetapi secara semantik memiliki makna yang berbeda. Pragmatik yaitu ujaran kata yang tidak sebenarnya tetapi mengandung arti. Ujaran dituturkan oleh penutur memiliki makna sehingga diperlukan adanya pemahaman dari mitra tutur. Contohnya, seseorang yang melihat baju temannya robek lalu mengucapkan, "Bagus sekali bajumu." Di satu sisi, fungsi kalimat tersebut adalah pujian, tetapi secara semantik sesuai gagasan yang ingin disampaikan penutur, maka tersebut berarti sindiran. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa sosiolinguistik berkaitan dengan bahasa di lingkungan masyarakat. Apabila bahasa di masyarakat A dengan masyarakat B akan berbeda, maka maknanya atau makna bahasanya juga akan berbeda. Contohnya seperti bahasa Banjar dengan bahasa Jawa kan berbeda, sehingga maknanya juga berbeda. Kata pacul dalam bahasa Banjar berarti melepas, sedangkan dalam bahasa Jawa pacul berarti mencangkul. Nah, sedangkan hubungan dengan psikolinguistik berkaitan dengan fisik dan kejiwaan seseorang. Jadi, apabila fisik atau kejiwaan seseorang penutur tidak baik, bahasanya juga kurang baik dan akan terkesan mengelantur. Contohnya, ketika berbicara dengan orang yang mengalami gangguan jiwa, makna yang disampaikan tidak sesuai dengan hal yang ingin dibicarakan. Begitu, teman-teman. Sedangkan hubungan semantik dengan wacana adalah kumpulan gramatik terbesar atau tertinggi yang dilengkapi oleh ide pokok serta gagasan penunjang yang berkesinambungan terhadap sebuah karangan. Lah, hubungan semantik dengan wacana adalah pemaknaan terhadap satu teks wacana yang hilang.
Nah, itu tadi penjelasan hubungan semantik dengan ilmu yang lain. Bahwa pada dasarnya semantik merupakan ilmu yang dapat dikatakan cukup luas kajiannya. Tidak hanya mempelajari semantik itu sendiri, tapi juga mempelajari tentang semantik dengan bidang ilmu yang lainnya. Menurut Pak Teda juga mengemukakan bahwa masalah makna tidak hanya menjadi urusan ahli yang bergerak di bidangnya, tetapi juga menjadi kajian ahli yang bergerak di bidang filsafat, logika, dan psikologi. Oleh karena itu, seperti yang sudah disebutkan bahwa ilmu-ilmu yang terkait pasal semantik di dalamnya, antara lain linguistik, psikologi, logika, dan filsafat, menarik jika kita paham mengapa semantik memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan saya ulas di sini. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Saya masih belajar dan yang melihat ini pun juga masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.